Memasukkan bilah keris kepada sarungnya itu rata-rata adalah setinggi dada, yang menyadari bahwa denyut kehidupan kita ada di dada. Nah, disitulah penggambaran menyatunya antara jiwa dan raga, dan sarungnya yang berjalan masuk kepada bilahnya. Salam seni dan budaya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai tata cara dan etika mengeluarkan bilah keris dari sarungnya. Terdapat beberapa istilah mengenai cara mencabut bilah keris dari sarungnya, dari ungkapan yang sangat kasar sampai pada ungkapan yang sangat halus di dalam tata bahasa, baik dalam bahasa Jawa ataupun bahasa secara universal. Mengeluarkan bilah keris dari sarungnya secara esensial menjawab tiga hal. Pertama adalah dalam konteks makna, yang kedua adalah dalam konteks tujuan atau fungsi, dan berikutnya adalah dalam konteks etik. Bahwa mengeluarkan bilah keris dari sarungnya itu ada satu makna mendalam, bahwa wilah dan rongko menunjukkan antara jiwa dan badan, antara hamba dan Tuhan. Maka secara makna yang tersirat di dalam proses mengeluarkan bilah dari sarung keris adalah bagaimana ungkapan atas jiwa dan raga hamba dan Tuhan itu senantiasa menyatu lekat tanpa batas. Maka mencabut atau mengeluarkan bilah keris dari sarungnya menumbuhkan kesadaran atas makna manusia sebagai hamba, bahwa manusia adalah ada daya hidup, adanya jiwa dan raganya. Yang kedua adalah keris adalah sebuah benda budaya yang syarat makna nilai. Maka ada tatanan-tatanan, ada etika-etika mendasar, bahwa mencabut keris atau mengeluarkan keris dari bilahnya itu ada satu etika-etika untuk menjaga kemuliaan atas nilai-nilai kerisnya, dan tentunya juga untuk menjaga rasa hormat kepada pemilik kerisnya. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi, bahwa keris dibuat dari unsur logam, sedangkan warangka pada umumnya dari unsur kayu. Bilah keris diwarangi atau diberi asam arsenik yang merupakan benda kimia yang relatif beracun. Di sisi yang lain, seringkali bilah keris dibumbui oleh tubuh atau racun-racun tertentu, sehingga cara mencabut keris yang tepat bertujuan untuk melindungi baik itu bilah kerisnya, sarung kerisnya, dan tentunya juga kesehatan dari si pencabut keris tersebut. Bahwa ketika keris itu dicabut secara kasar atau ditarik secara asal, bisa membuat sarung itu rusak. Di sisi yang lain, bilah keris yang keluar masuk pada warangka yang selalu dilakukan berulang kali tanpa etika yang tepat, tanpa cara yang tepat, juga akan membuat bilah keris menjadi rusak. Demikian juga uap ataupun juga racun-racun yang ada di dalam bilah keris tersebut, ketika dicabut sembarangan akan mudah terhirup oleh si pencabut keris tersebut, sehingga akan berdampak yang negatif secara aspek kesehatan. Mengeluarkan bilah keris dari sarungnya, yang pertama disebut dengan istilah nyabut wilah. Nyabut wilah berarti menarik bilah keris dari sarungnya. Ini adalah ungkapan yang umum dipakai, tapi sebetulnya secara etika dan tata cara dianggap kasar dan kurang tepat. Yang kedua adalah dengan istilah
nganggar wilah keris. Istilah nganggar juga dapat diartikan cara mengenakan keris yang berada di paha sebelah kiri atau sebelah kanan. Nganggar keris juga bisa berarti menempatkan keris pada suatu belawang pada dinding. Sedangkan nganggar dalam pengertian nyabut keris adalah istilah paling halus mengeluarkan bilah keris dari sarungnya. Nganggar keris berarti menarik warangka dari bilah kerisnya, yang secara esensial adalah ungkapan bahasa halus bahwa sarung sebagai penutup bilah itu yang akan bergeser untuk menunjukkan keberadaan bilah kerisnya. Istilah yang ketiga disebut dengan istilah ngelolos wilah, yang artinya mengeluarkan bilah keris dari sarungnya dengan cara ditarik. Ungkapan ngelolos keris juga dianggap kurang tepat dikarenakan istilah ngelolos identik digunakan dalam bahasa-bahasa yang kurang baik, seperti dilolosi balungi, dilolosi nasibe, dilolosi uripe, dan lain sebagainya, merupakan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan rasa sakit, rasa malu, penderitaan, dan lain sebagainya. Sehingga istilah ngelolos keris juga kurang tepat dipakai untuk ungkapan mengeluarkan bilah keris dari sarungnya. Yang berikutnya adalah istilah nyabut keris. Istilah ini sangat umum dipakai, tetapi sebetulnya juga ungkapan yang kurang tepat. Tetapi memang istilah nyabut keris menjadi sangat populer di seluruh Nusantara karena istilah ini mudah dipahami baik masyarakat Jawa, Bali, Melayu, Kalimantan, ataupun masyarakat-masyarakat yang lain. Sehingga istilah nyabut keris merupakan istilah yang paling populer di dalam dunia perkerisan, walaupun sebetulnya di dalam tatanan bahasa Jawa kurang dianggap tepat. Etika mengeluarkan bilah keris dari sarungnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dilakukan oleh pemiliknya sendiri, dan yang kedua adalah dilakukan oleh orang lain atau bukan pemilik kerisnya. Poin pertama adalah ketika bilah keris itu dicabut oleh pemiliknya sendiri atau dikeluarkan oleh pemilik kerisnya sendiri. Yang pertama adalah secara etik, seorang pemilik keris itu harus mengangkat kerisnya setinggi dahi. Di sini adalah merupakan satu bentuk etik atas rasa hormat nilai-nilai yang ada di dalam keris itu sendiri, dan menumbuhkan kesadaran bahwa dia mencabut keris itu dengan tujuan yang baik. Maka mengangkat keris setinggi dahi itu bukan bertujuan untuk menyembah pada hal-hal yang kaitannya dengan makhluk gaib seperti jin, setan, dan lain sebagainya, tapi justru menabalkan atas nilai-nilai sebuah keris itu yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan. Maka keris dianggap suci. Sucinya sebuah keris adalah karena kuatnya atas nilai-nilai ketuhanan yang ada pada bilah keris tersebut. Sehingga ketika seseorang itu mengangkat keris sampai kepada dahinya, memberikan kesadaran bahwa dia adalah makhluk Tuhan, bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan dia adalah semata seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Tuhannya. Berikutnya adalah seorang pemilik keris harus mencabut keris itu secara keseluruhan. Pantang mencabut bilah keris hanya separuh atau sepertiga dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ketika seorang itu mencabut kerisnya atau mengeluarkan keris dari bilahnya, maka dia pula yang akan mengembalikannya. Dan kemudian ketika dia sudah memasukkan kembali pada sarungnya, maka dia juga akan mengangkat setinggi dahi dan kemudian akan dikenakan atau ditempatkan pada suatu belawang. Berikutnya yang kedua adalah ketika orang lain yang mencabut kerisnya, pertama harus mendapatkan izin atas pemilik keris tersebut. Yang kedua adalah ketika dia mengeluarkan keris dari sarungnya, harus sepengetahuan atau di hadapan dari pemilik kerisnya. Yang berikutnya adalah ketika dia mengeluarkan keris dari sarungnya, maka dia juga yang akan mengembalikan keris tersebut pada sarungnya. Dan yang terakhir tentunya menyerahkan kembali keris tersebut kepada pemiliknya. Maka bagi orang lain pantang mengeluarkan bilah keris itu hanya separuh atau sebagian dari bilah keris tersebut.
Pantang pula bagi orang yang mendapatkan izin mengeluarkan bilah keris dari sarungnya, kemudian hanya menaruh di meja atau di belawang tanpa dikembalikan kepada pemiliknya. Tata cara mencabut keris akan memberikan contoh. Misalnya dari belawang, saya akan mengambil, kemudian saya akan taruh di dahi tadi, bahwa ini adalah wujud kesadaran bahwa niatan mencabut keris atau mengeluarkan keris dari sarungnya semata niatan yang bersih. Dan tentunya saya sadar sebagai hamba Tuhan. Baru kemudian saya akan pegang dengan tangan kiri saya, kemudian saya akan taruh sekitar pusar saya, kemudian saya akan pegang bulunya dan membentuk sudut 45 derajat. Disinilah tangan kiri saya atau jempol saya ketika sudah membuka bilahnya, kemudian tangan kiri saya yang akan menarik sarungnya. Sarung kemudian kita tempatkan di pangkuan kita, kemudian bilah kita taruh di atas dahi lagi sebagai simbol bahwa kita harus mengedepankan apapun yang berkaitan dengan kehidupan ini dengan pemikiran-pemikiran yang sehat. Kemudian kita taruh di samping telinga sebagai bentuk rasa hormat kepada empunya. Di sisi yang lain untuk kita senantiasa mendengarkan apapun yang kita dengar itu secara baik, secara cermat, sehingga kita tidak salah langkah. Baru kemudian pada umumnya ada yang mencium bahwa kita itu sebagai hamba Tuhan yang hidup, bahwa kita menyadari menghidup udara itu untuk daya hidup kita, bahwa ketika kita mengeluarkan keris dari sarungnya berarti kita menyadari atas kehidupan kita. Baru setelah itu kita tempatkan di ujung kuku. Di ujung kuku ini ditempatkan bagian tutukannya atau bagian ujung bilah kerisnya atau bagian panitis kerisnya. Tujuan di ujung kuku adalah agar keris tidak mudah berkarat karena bagian dari ujung kuku tidak mengeluarkan keringat. Dan di sisi yang lain secara makna, ketika tutukan atau panitis atau ujung keris itu di atas kuku mengajarkan nilai-nilai bahwa seluas apapun pikiran kita, seluas apapun kemampuan kita, dan sehebat apapun diri kita hanyalah sebatas ujung kuku dari samudera kehidupan yang luas. Nah, di sisi yang lain tadi, ketika selain kita mengangkat keris di samping telinga itu untuk memberikan rasa hormat kepada empu pembuatnya, juga sesaat ketika kita menaruh keris di samping telinga ini, agar apabila keris ini beracun atau memiliki hawa atau uap yang beracun, dia akan terangkat ke atas sehingga tidak mengganggu kesehatan kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ulang, ketika kita mengeluarkan keris dari sarungnya adalah sarung yang ditarik sebagai bentuk kesadaran kita antara jiwa dan raga kita. Kemudian sarung ditaruh di pangkuan kita. Kemudian bilah keris kita taruh di depan dahi sebagai simbol kesadaran kita sebagai hamba Tuhan. Kemudian kita taruh di samping telinga sebagai simbol rasa hormat pada empunya. Dan di sisi yang lain agar kita itu mau mendengar apapun dalam satu informasi kehidupan ini. Dan di sisi yang lain agar uap-uap yang ada di dalam bilah keris yang relatif beracun itu dapat terangkat ke atas sehingga tidak mengganggu hidung kita. Berikutnya pada umumnya dengan jarak tertentu kita menghirup bau dari keris ini sebagai bentuk kesadaran kita hidup. Dan baru kemudian ditaruh di ujung kuku bahwa samudera kehidupan ini begitu luas sehingga kemampuan kita, pikiran kita, dan daya-daya yang kita miliki hanyalah sebatas kuku itu, sehingga mengajarkan agar kita tidak tamak, agar kita tidak angkuh, ataupun kita tidak sombong. Dari ajaran mengeluarkan bilah keris dari sarungnya, sebetulnya sangat jelas bahwa keris bukanlah sebuah senjata untuk merusak orang lain atau membunuh lawan kita. Tapi esensinya adalah justru keris menjadi senjata untuk pada diri pribadi kita, menyadari diri kita sebagai hamba Tuhan, menekan nafsu yang ada di dalam diri kita agar selaras sesuai dengan jalan dan ajaran kehidupan yang baik. Maka pada dasarnya, keris menjadi sebuah senjata bagaimana manusia itu bisa menjaga segala daya kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Justru tajamnya sebuah panitis, sebuah keris itu tidak untuk membunuh lawan, tetapi ujung bilah keris yang tajam itu untuk menajamkan pikiran kita, menajamkan telinga kita, menajamkan hati kita. Keris yang dibuat dengan ornamentik, abstrak atau figuratif yang menghasilkan pamor,
bukan semata-mata untuk keindahan dan kekuatan menjadi sebuah senjata, tapi justru menanamkan nilai-nilai atas betapa beratnya godaan hidup, tetapi bila dijalankan dengan irama yang tepat, maka akan menghasilkan kehidupan yang indah dan membahagiakan. Nah, di sisi yang lain, ketika mengeluarkan bilah keris dari sarungnya itu bukan semata-mata untuk menakut-nakuti lawan, untuk menjaga diri kita dari ancaman orang luar, tapi justru memberikan kesadaran bahwa ancaman terbesar dalam diri manusia ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya, dan ada di dalam tindakannya. Maka secara esensial mengeluarkan bilah keris dari sarungnya adalah semata-mata mengingatkan kesadaran diri kita sebagai pemilik keris itu untuk senantiasa berjalan di dalam ajaran agama dan kepercayaan yang kita pilih masing-masing. Terdapat pula beberapa istilah memasukkan bilah keris pada sarungnya. Yang pertama disebut dengan istilah hanyarungaken. Artinya adalah satu ungkapan dalam bahasa Jawa halus, bilah keris dimasukkan pada sarungnya. Pada umumnya ini digunakan dalam istilah-istilah di dalam tembok keraton atau beliau-beliau yang telah memiliki usia sepuh, bahwa nyarungaken keris adalah suatu ungkapan bahasa paling halus. Yang kedua adalah manjingaken bilah atau manjingaken duung. Artinya adalah memasukkan bilah keris pada sarungnya, dan ini juga diungkapkan dalam bahasa tengah. Kata manjing artinya menyatu, dan manjingaken berarti menyatukan bilah keris dengan sarungnya. Yang berikutnya adalah nglebetaken bilah, yang artinya memasukkan bilah keris kepada sarungnya. Nglebetaken berarti dalam bahasa Jawa Tengahan atau juga bisa bahasa Jawa Kromo Tengah, yang berarti memasukkan sesuatu. Sehingga nglebetaken bilah juga hal yang sangat lazim dipakai pada masyarakat secara umum untuk ungkapan memasukkan bilah keris pada sebuah warangka. Yang berikutnya adalah istilah nyikep keris, yang berarti memasukkan bilah keris pada sarungnya. Nyikep artinya menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Maka istilah nyikep keris pada umumnya dipakai di dalam bahasa-bahasa di tengah-tengah masyarakat sebagai kode untuk memasukkan bilah keris pada sarungnya. Tapi istilah nyikep juga sangat populer di Bali, yang berarti sikepan, yaitu berarti keris. Tapi juga di Jawa, istilah sikep atau nyikep juga bisa diartikan sebagai nama lain sebuah keris. Doa atau mantra ketika kita sedang mengeluarkan keris dari sarungnya. Ketika kita memegang keris seperti ini, kemudian kita akan menarik atau mengeluarkan keris dari sarungnya, kemudian diangkat di dahi, maka ada ungkapan niat ingsun hanganggar pusaka. Kata ingsun di sini bukan berarti mendudukkan diri kita seolah-olah menjadi suci, tidak. Tapi kata ingsun di dalam niatan adalah memberikan kesadaran bahwa kita hamba Tuhan. Maka, apapun yang menjadi niatan kita harus bersifat bersih. Sebagai contoh, apabila seorang raja atau seorang sultan ingin bersabda, maka beliau akan mengungkapkan ingsun hasabdo, bahwa kata ingsun yang diungkapkan seorang raja atau sultan itu ketika mendudukkan dirinya sebagai wakil Tuhan atau sebagai perantara Tuhan, maka sabda raja itu pasti pada hal-hal yang baik, untuk mengajarkan kebaikan, menjadi tatanan hidup yang baik, dan tangkena wala-wali. Artinya apa yang diungkapkan dan disampaikan seorang raja itu tidak boleh diulang-ulang, karena apa yang dikatakan hanya sekali ucap. Disitulah dimaknai bahwa ingsun adalah ketika seorang raja, seorang sultan sebagai perantara atas titah Tuhan untuk menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya. Demikian pula ketika kita mencabut keris itu dengan niatan ingsun, berarti kita mendudukkan kesadaran sebagai hamba Tuhan. Maka untuk mengeluarkan sebuah keris dari sarungnya semata-mata bertujuan pada sesuatu yang baik. Nah, di sini tentunya agak berbeda ketika orang bertujuan mencabut keris untuk membunuh lawan dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu justru mengeluarkan bilah keris dari sarungnya harus pada tujuan yang bersih dan suci. Maka biasanya setelah kita mencabut atau mengeluarkan keris dari sarungnya dengan ungkapan neak ingsun tadi, neak ingsun anganggar pusaka Kyai Sekar Jagat. Nah, di sini saya ungkapkan bahwa kata kiai di dalam sebuah keris bukan untuk menghormati pada jin atau setan yang tinggal di keris, tidak. Tapi kata kiai atau kanjeng kiai yang kita sebut pada sebuah keris itu sebagai identitasnya, sebagai maknanya. Misalnya tadi contohnya adalah Kiai Sekar Jagat. Ya, bagaimana niat kita agar bisa menjadi bunga yang indah di alam semesta ini? Tentunya nilai-nilai itulah yang kita ingat pertama kali, yang kita ingat selain Tuhan yang pertama kali, ya tentunya adalah nilai-nilai kebaikan dari keris itu. Nah, baru berikutnya ketika kita tadi ungkapkan misalnya niat ingsun hanganggar keris Kanjeng Kyai Sekar Jagat, rumasuk ing jiwa ragaku, artinya merasuk pada jiwa dan raga saya. Dadya tuntunan kang lestantun, artinya adalah menjadi tuntunan hidup yang lestari. Maka niat ingsun hanganggar keris Kyai Sekar Jagat rumasuk ing jiwa ragaku dadosa tuntunan kang lestantun, artinya keris semata-mata menjadi satu tuntunan hidup yang lestari. Nah, di sini yang sebetulnya secara mendasar sangat jelas ajaran yang ditanamkan di dalam mengeluarkan bilah keris dari sarung. Maka tidak ada satu makna nilai yang berkaitan dengan mengeluarkan keris yang berhubungan dengan jin dan setan, tetapi pada dua prinsip mendasar, yaitu kesadaran kita sebagai hamba Tuhan dan bertujuan menjadi satu tuntunan hidup ke arah kebaikan.